Habaib-habaib yang arogan, ini mohon maaf, saya membedakan antara habaib dan kelakuan. Saya membedakan itu. Ini kan persoalan moral manusia, Pak. Manusia ini semua pendosa. Orang yang merasa paling suci itu paling sibuk menutup segala dosanya. Ini kan logika dasar. Semua manusia ini punya takdir yang sama, punya kelakuan baik dan kelakuan buruk. Ketika manusia itu gagal mengalahkan dirinya, dia akan sibuk mengalahkan orang lain. Ini loh, ini fihi ma fihi, ini Jalaluddin Rumi. Dan ini diajarkan oleh kiai-kiai saya, karena berbasis tasawuf. Dan ketika orang merasa paling suci, dia pasti akan sibuk menutup segala celahnya, menutup segala cacatnya. Kita nggak perlulah merasa paling suci, kita ini nggak punya sifat maksum kok. Kita, bagaimana caranya kita menghargai manusia lain, kita menghargai dan membentuk perdamaian di antara seluruh umat manusia. Ini kan ajaran-ajaran kitab NU, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Irsyadul Ibad juga menulis itu, bahwa kita betul-betul harus bertumpu kepada kemanusiaan. Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, itu mengatakan sebelum kamu mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan. Kalau enggak, kamu itu akan arogan. Arogannya akan mengalahkan konsep-konsep ketuhanan. Kamu akan merebut wilayah-wilayah ketuhanan. Kamu akan sombong karena agamamu. Ini Habib Ali Al-Jufri. Dan diterbitkan dalam berbagai bahasa. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Humanity Before Religiosity. Saya punya dua, versi Arab sama versi bahasa Inggrisnya. Dan gak ada yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya heran juga, padahal buku ini luar biasa ini. Cuma 21 halaman. Silakan baca, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang udah baca. Kita ini kan semua beragama karena keturunan, Pak. Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Takdir keimanan kita ini kan tergantung dari kelahiran kita. Saya Islam karena saya lahir di Madura, orang tua saya beragama Islam, kakek saya beragama Islam. Maka kemudian menjadi Islamlah saya. Kalau saya lahir di Manado, wah kulit saya putih, Pak, kinclong ini, glowing. Dan mungkin agama saya Kristen. Nah, karena kelahiran-kelahiran yang kemudian merunut kepada keimanan-keimanan inilah, oleh kata Habib Ali Al-Jufri, kita harus menghormati orang meskipun keimanan itu tanpa kompromi, tapi dalam soal kemanusiaan kita tidak boleh berkompromi dengan apapun. Karena kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Sayyidina Ali juga mengucapkan ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kita harus pahami bahwa warga Nahdien, saya, ini ingat lagi ini, saya Rianto, ini saya kemarin ke Mojokerto. Saya kalau ingat Rianto ini dinerakakan hampir tiap hari, alih-alih ngirimin Fatihah, Pak. Di media sosial ini dinerakakan karena dia berhasil membuang bom yang ditaruh oleh teroris yang mengatasnamakan Islam. Lalu Rianto mengambil ini, lalu dia meledak bersama bom yang diselamatkan dari sebuah gereja, Pak. Ini loh, dari Banser. Dan dia itu betul-betul dikafirkan di media sosial berkali-kali. Nah, ini kayak gini ini. Mereka nggak tahu bahwa juga, ya sering saya ceritakan kalau di YouTube, mereka tidak tahu bahwa ada mukhairik di dalam Islam, orang Yahudi yang berperang di perang Uhud lalu gugur di medan Uhud. Dia orang Yahudi. Ada beberapa riwayat yang mengatakan dia sudah masuk Islam, tapi saya tetap memegang bahwa dia belum masuk Islam ketika itu. Karena apa? Karena dia ingin menjunjung tinggi piagam Madinah, makanya dia ikut berperang. Dan sebelum berangkat ke medan Uhud, dia mengeluarkan surat wasiat, apabila saya mati di perang Uhud, 5/7 dari harta saya serahkan kepada Nabi, termasuk 3 kebun kurma yang dimiliki. Wow. Lalu dia berangkat ke medan perang Uhud, dia gugur di sana. Sahabat sampai bingung, tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini mau dimakamkan kayak apa? Ini syuhada, tapi bukan orang Islam. Coba. Dia terkena panah-panah beracun dari orang kafir. Padahal ini orang Yahudi. Lalu kata Nabi, nggak usah bingung, serahkan saja kepada keluarganya, makamkan sesuai dengan keyakinannya. Urusan dia akan masuk surga atau masuk neraka, biarlah Allah yang akan memutuskan. Biarlah Allah yang memutuskan. Ini loh. Ini soal perbedaan. Dia berjuang untuk umat
Islam bersama Nabi di Madinah. Karena apa? Dia membela tanah air, Pak. Ini bukan perang agama, ini membela tanah air. Makanya inilah yang menjadi rujukan saya kepada Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya dalam Islam dalam membela tanah air. Ini dalilnya. Kalau ini perang agama, Nabi tidak akan mengajak orang Yahudi. Ini perang membela tanah air yang bernama Madinah. Lalu keluarlah hadis yang terkenal bahwa Mukhairik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Nabi tidak pernah menyebut nama suku untuk memberikan stigma kepada orang kalau dia itu sudah masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita harus mengingat satu hal, bahwa kemerdekaan negara kita yang didapatkan hari ini bukan diperjuangkan oleh satu kelompok orang, ya, tetapi dari berbagai macam suku, agama, bukan hanya Islam, tapi Kristen, Hindu, Buddha, ya, berbagai ras, ada Jawa, Sunda, macam-macam. Mereka berjuang bersama untuk meraih sebuah kemerdekaan yang hari ini kita nikmati, yang hari ini kita rasakan. Jadi sudah seharusnya kita tidak layak untuk mengklaim kemerdekaan yang kita dapatkan itu hasil perjuangan dari kelompok kita. Kemerdekaan Republik Indonesia yang dihasilkan adalah hasil perjuangan dari banyak kalangan. Ya, dan itulah semangat yang dimiliki oleh seorang Riyanto pada saat mengamankan gereja. Karena mereka bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun berbeda. Ya, seorang Riyanto mendahulukan kemanusiaan daripada yang lainnya, sehingga berani untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain, dan bahkan itu agama lain. Tetapi dalam pikirannya, dalam hatinya, mereka semua adalah NKRI, orang yang sama, satu bangsa. Luar biasa teman-teman, seorang Riyanto. Walaupun di luar sana banyak kalangan-kalangan tertentu menghujat, menghina, mengkafirkan sosok Riyanto, tetapi seorang Riyanto tetap ada di dalam hati kita semua. Seorang yang dengan gagah berani mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan saudaranya yang beragama lain. Tentu Allah akan menilai, bukan ranah kita untuk menilai. Seperti yang diceritakan oleh Islah Bahrawi tadi, seorang Yahudi yang berjuang menghadapi orang kafir hingga akhirnya meninggal dunia. Nabi Muhammad pun tidak berani untuk mengambil keputusan. Akhirnya jasadnya diserahkan kepada keluarga untuk kemudian dikuburkan secara agama dan kepercayaan yang dahulu. Untuk kelanjutannya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menentukan itu semua. Ya, kalau kita beragama secara baik dan benar, tentu kita tidak akan menyalahkan orang lain. Kita tidak menyalahkan agama orang lain. Yakini bahwa kebenaran yang kita miliki adalah kebenaran sejati tanpa melukai kebenaran yang diyakini orang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.